Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nur Oktaviani dari kelas C11 D3 Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 1032101. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Agama Islam. Pengertian Ma'rifatur Rasul. Ma'rifatur Rasul yaitu membincangkan bagaimana mengenal Rasul, apa saja yang perlu dikenal dari Rasul, dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Intinya adalah mengenal sosok Rasul yang perlu diteladani. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu sama-sama manusia-manusia pilihan yang bertugas memberi petunjuk kepada manusia tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membina mereka agar melaksanakan ajarannya. Bedanya adalah Nabi merupakan orang yang diberi wahyu oleh Allah sebagai panduan hidup untuk dirinya sendiri atau untuk umat Allah. Nabi juga merupakan pembawa ajaran agama yang dibawa Rasul sebelumnya. Sedangkan Rasul adalah seorang Nabi yang wajib menyampaikan wahyu yang dia terima. Ciri-ciri Rasul memiliki sifat-sifat asasiyah terdiri dari sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Memiliki mukjizat. Salah satu contohnya adalah mukjizat Rasulullah SAW ketika membelah bulan. Berita kedatangannya. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Keberadaan Sang Pencipta. Kewujudan Pencipta merupakan sesuatu yang tak dapat diingkari. Manusia pada dasarnya mengakui perkara ini. Allah sebagai pencipta, Rob, di dalam Al-Quran diakui oleh orang kafir sekalipun. Perjanjian manusia ketika di dalam rahim ibunya juga menyatakan bahwa alastu birabbikum qalu bala syahidna. Manusia menerima Allah sebagai Rob. Begitupun ketika orang kafir Quraisy ditanya berkaitan dengan pencipta langit, bulan, bintang, dan sebagainya. Maka dijawab Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah sebagai Rob diakui dan diiktiraf oleh manusia, tetapi tidak semuanya yang mengakui Allah. Mengabdi kepada Sang Pencipta. Manusia secara umum mendapat arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Pengabdi kepada Allah adalah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. Mengakui pencipta berarti mengakui apa yang disampaikannya, menerima arahannya, menjalankan undang-undangnya, dan sebagainya. Usaha-usaha ini adalah bahagian dari bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterbatasan akal manusia menyebabkan kesalahan dalam menggambarkan Sang Pencipta. Adanya yang menganggap bahwa pencipta itu terbatas pada satu kemampuan. Langit sendiri penciptanya, laut, gunung, awan, dan lain-lain ada pencipta dan pemeliharanya. Mengenal pencipta yang hak. Dengan petunjuk itulah manusia dikenal oleh para rasul tentang pencipta satu-satunya alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabb kalian adalah Allah, tidak ada ilah kecuali Dia. Pencipta segala sesuatu, sembahlah Dia. Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Mengenal Allah juga dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan memikirkan alam sebagai penciptanya. Melihat gunung ganang, haiwan, dan sebagainya merupakan cara untuk mengenal Allah secara ayat kauniyah. Pengertian Rasul. Menurut bahasa Arab, Rasul berasal dari kata irsal yang artinya adalah memberikan arahan atau membimbing. Jadi Rasul merupakan nabi yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang telah diberikan kepada Rasul. Adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah tentang agama dan misinya. Rasul adalah seseorang dengan jenis kelamin laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan wahyu tersebut. Rasul adalah seorang yang menerima wahyu dari Allah untuk syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikan hal itu dan mempraktekannya umat manusia. Tanda-tanda kerasulan, ada Al-Quran, sebuah kitab yang di dalamnya terdapat berita hingga kisah orang-orang sebelum Nabi lahir, bahkan setelah Nabi wafat. Kitab ini juga menjadi hukum yang hingga sekarang masih menjadi pedoman bagi umat manusia. Yang kedua ada Isra Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menuju langit yang tinggi dan akhirnya ke Sidratul Muntaha dan kembali ke tempat tidurnya tanpa merasakan kedinginan. Yang ketiga ada perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi itu ada 3 macam. Kita akan simak mana yang merupakan perbuatan yang berimplikasi syar'i kepada kita selaku umatnya. Pertama, perbuatan Jibriyah yang dilakukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam
kapasitas sebagai manusia biasa, seperti duduk, berdiri, makan, minum. Kedua, perbuatan khusus yang dilakukan oleh Nabi saja dan bukan kewajiban untuk umatnya. Misalnya, Nabi puasa terus-menerus, wajib sholat tahajud, boleh menikah lebih dari 4, dan seterusnya. Perbuatan Rasul selain kedua jenis di atas menjadi tasyri yang berlaku bagi kita. Kita dituntut untuk mengikuti dan meneladaninya. Untuk itu, kita harus diketahui status perbuatan itu bagi kita apakah wajib atau sunnah atau mubah. Pengertian mukjizat adalah keadaan dan kejadian yang menyalahi kebiasaan. Menurut pandangan Syekh Tahir, pengertian mukjizat adalah sesuatu hal di luar kebiasaan pikiran manusia yang tidak bisa ditentang. Berdasarkan pengertian mukjizat yang sudah dipaparkan, dapat diambil sebuah pelajaran bahwa mukjizat tidak mungkin datang begitu saja. Pasti ada suatu alasan mengapa kejadian di luar nalar manusia terjadi dan datang kepada seseorang. Syekh Tahir menuturkan bahwa sihir dapat dipelajari lebih dulu sehingga mampu disaingi bahkan dilawan. Sihir berasal dari amarah yang penuh keburukan. Sifatnya selalu menghadirkan kerusakan. Hal ini yang membuat sihir sebetulnya sangat berlainan dengan mukjizat. Berdasarkan pengertian mukjizat, hal tersebut muncul semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada satupun kekuatan yang mampu menandinginya. Pengertian mukjizat adalah bersumber dari jiwa yang bersih. Kemunculannya dimaksudkan untuk menghasilkan perbaikan serta memberikan petunjuk. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.